wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah, wala khawla wala quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang terhormat Kepala Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Kebumen, yang kami hormati Dewan Guru beserta karyawan MTS Negeri 1 Kebumen, tidak lupa kepada anak-anakku sekalian yang kami banggakan, yang kami cintai. Alhamdulillah kita dapat bertemu dalam forum oase Ramadan ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan tercatat sebagai amal solih, amal kebaikan yang nantinya akan mendapatkan pahala di akhirat kelak. Anak-anakku sekalian sudah mafhum mestinya berkaitan dengan ayat puasa yang bunyinya kurang lebih A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Hal ini ayat yang paling populer, yang sering digunakan para mubalighah berkenaan dengan ibadah puasa. Namun kali ini akan saya sampaikan tentang ibadah puasa yang merupakan jihadun nafsu atau jihad melawan hawa nafsu. Puasa yang biasa didefinisikan adalah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkannya, yang di dalamnya ada syarat dan rukunnya, mulai dari fajar shadiq sampai tenggelamnya matahari. Hal ini puasa merupakan sarana untuk menahan diri. Sekali lagi saya sampaikan bahwa puasa merupakan sarana untuk menahan diri agar kita senantiasa dapat mengendalikan diri kita, jihadun nafsu. Sehingga kalau orang Jawa biasa menggambarkan, melambangkan bahwa kita tidak ubahnya seperti supir atau pedati, supir pedati. Supir pedati apa mas? Itu tidak mas namanya. Iya, supir pedati. Itu semacam itu. Sehingga kita harus mampu mengendalikan kuda yang ada di depan kita. Maka simbolisasi kuda itu matanya ditutup agar lurus ke depan. Pandangannya harus fokus ke depan. Artinya apa? Biar meniti jalan yang lurus. Dalam Al-Quran dikatakan wa ani'buduni hadza siratum mustaqim, yaitu meniti jalan yang lurus, yang biasa kita artikan jalan yang lurus. Apa itu jalan yang lurus? Yang tadi ayat yang Pak Guru setir atau ambil, salah satunya adalah wa ani'buduni hadza siratum mustaqim. Kau menyembah kepadaku, kata Allah. Itulah jalan yang lurus. Maka konteks ibadah atau konteks apapun yang kita lakukan harus dalam konteks ibadah, harus dalam nuansa ibadah, harus dalam kerangka ibadah. Ini yang dimaksud yang semacam itu. Anak-anakku sekalian yang kami banggakan, kami cintai, berkaitan dengan puasa ini
adalah ibadah terberat melawan hawa nafsu, di mana jeda waktunya yang begitu lama, mulai dari fajar sotik sampai tergenangnya matahari. Yang seperti tadi Pak Guru gambarkan, seperti pedati. Kita mengendalikan pedati ini, kalau tidak berhati-hati dan kita tidak dapat mengendalikannya, maka pedati itu pun akan rusak dan bahkan penumpangnya pun akan celaka. Maka kita harus senantiasa dapat mengendalikan diri kita, nafsu kita, untuk mencapai derajat yang tinggi, untuk mencapai tujuan yang kita inginkan, tujuan yang kita akan kita peroleh, yaitu derajat muttaqin. Apa itu muttaqin? Derajat muttaqin ini adalah orang yang bertakwa kepada Allah. Takwa yang seperti apa? Implementasi takwa itu orang yang senantiasa menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Artinya apa? Artinya kita mestinya berpuasa itu terus, bisa menahan diri itu terus. Implementasi dalam keseharian ini harus kita dapat menjaga diri, menahan diri, menjaga nafsu kita, mengarahkan nafsu kita agar tidak terjerat kepada perbuatan yang nista. Anak-anakku sekalian, pernah suatu ketika Rasulullah selesai dari perang besar, perang yang luar biasa antara kaum muslimin dengan kaum musyrikin, dia mengatakan bahwa kita baru saja selesai dari perang yang kecil dan akan menuju kepada perang yang besar. Para sahabat kaget, perang segede kayak gitu kok dikatakan perang kecil. Maka para sahabat bertanya, ya, yang dimaksud itu seperti apa gitu. Ya, maka Rasulullah mengatakan bahwa jihad yang paling besar adalah jihad melawan hawa nafsu. Ya. Afdhalul jihad ayyujahada ar-rajulu nafs wa hawa. Artinya adalah jihad yang paling besar atau jihad yang paling utama adalah berjuang melawan dirinya sendiri dan hawa nafsu. Dalam ibadah puasa, unsur jihadun nafs sungguh sangat mencolok, sungguh sangat kentara. Dengan harapan setelah pada bulan-bulan Ramadan ini kita berpuasa sebulan penuh, yang nantinya akan dapat diimplementasikan. Apa yang kita lakukan di bulan Ramadan ini dapat diimplementasikan pada hari-hari, pada bulan-bulan yang berikutnya. Mungkin kalau bulan Ramadan banyak temannya, kita bisa menahan diri, tidak makan, tidak minum, tidak berbuat yang kurang baik, tidak melanggar aturan dan sebagainya. Tetapi manakala pada bulan-bulan berikutnya keadaan yang sudah normal, apakah masih kita bisa semacam itu? Ini pertanyaan yang luar biasa. Apabila kita dapat melakukan ini, mengimplementasikan apa yang kita lakukan di bulan Ramadan, dapat menahan diri, senantiasa menahan diri, ini akan menjadi orang yang muttaqin. Anak-anakku sekalian, ada suatu ibadah yang seolah-olah ini ada unsur nafsunya, ada unsur keinginannya. Namun pada hakikatnya itu semuanya adalah tidak, tujuan utamanya adalah untuk Allah dan semata-mata mencari ridho Allah. Jadi seolah-olah seperti mengajukan atau menuruti hawa nafsu. Namun pada hakikatnya adalah ibadah itu adalah kerangka untuk mencapai ridho Allah. Anak-anakku sekalian,
yang kami cintai, kami banggakan, maksud dan tujuan utama bukanlah nafsu dan pemenuhannya. Jadi sekali lagi kami tekankan bahwa maksud tujuannya adalah bukanlah nafsu dan pemenuhannya. Karena ibadah dalam rangka yang sebenarnya, dalam rangka yang seutuhnya, ini mestinya hanya karena Allah dan untuk Allah. Karena nafsu cenderung mengajak kita untuk ke hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang menghancurkan diri kita, atau amaratul bisu, mengajak kepada kerusakan. Maka ibadah pasti akan mengajak kita kepada derajat yang tinggi, derajat kemuliaan. Dan muara dari semuanya itu adalah pada pembentukan karakter manusia menjadi orang yang solih, menjadi orang yang baik di masyarakatnya. Puasa mestinya bermuara pada implementasi di masyarakat. Kita akan baik di masyarakat, kita akan bermanfaat di masyarakat. Kalau dalam bahasa keseharian biasa disebut orang solih. Maka hadis Nabi mengatakan, innama bu'istu li'utami makarimal akhlak. Atau ada redaksi lain mengatakan, innama bu'istu li'utami solihal akhlak. Solih. Maka kalau kita mengatakan solih ini biasa diartikan baik, ma'ruf baik, ya. Kemudian hasan juga baik, ihsan baik. Tetapi dalam keseharian padatan yang biasa kita gunakan itu kata-kata solih. Kalau padatan yang kita gunakan untuk orang yang berpergi haji itu biasanya mabrur levelnya, nah gitu. Itu semacam itu. Jadi memang kita akan menjadi orang yang solih, yaitu karakter yang diharapkan dari kita menjalankan puasa. Anak-anakku sekalian yang kami cintai, kami banggakan, ibadah pun tetap tidak boleh berlebihan. Jadi apapun, melaksanakan kebaikan seperti apapun, tetap harus ada takarannya. Ya, tidak boleh berlebihan. Pernah suatu ketika Rasulullah SAW mendengar ada sahabat Nabi yang beribadah luar biasa, berpuasa terus-menerus, kegiatan malam hari itu beribadah pada Allah. Maka Rasulullah mendatanginya dan menasihatinya. Wahai Abdullah, benarkah engkau berpuasa setiap hari dan kau habiskan malam-malammu hanya dengan beribadah? Kata Rasulullah. Benar ya Rasulullah. Wahai Abdullah. Rasulullah memerintahkan Abdullah untuk berpuasa 2 hari. Kemudian 2 hari lagi berpuasa lagi. Tapi apa jawab Abdullah? Ya Rasulullah, itu terlalu ringan. Itu terlalu ringan ya Rasulullah. Ya, gitu. Kemudian terjadi debatable, terjadi percakapan antara Abdullah dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berkaitan dengan puasa ini. Ya Abdullah, lakukanlah apa yang saya perintahkan ya Abdullah. Tapi Abdullah tetap senantiasa membantah. Sesungguhnya aku mampu melaksanakan dari sekedar yang engkau perintahkan ya Rasulullah. Ini kata Abdullah. Kemudian Rasulullah menyampaikan yang terakhir kalinya, menasihatinya yang terakhir kalinya, wahai Abdullah, apa yang kamu lakukan untuk keluargamu, istrimu, anak-anakmu, dan untuk dirimu sendiri?
dalam kehidupan ini di dunia. Kemudian Rasulullah, bagaimana tanggung jawabmu terhadap keluargamu, istrimu, anak-anakmu, dan bahkan dirimu sendiri? Saya ulangi lagi biar cetok ya anak-anak sekalian. Justru itulah yang mestinya menjadi skala prioritas. Dan janganlah beribadah itu terlalu berlebihan. Ya, walaupun kelihatannya baik itu beribadah, tetapi kalau berlebihan tetap menjadi tidak baik. Sholat baik enggak anak-anak sekalian? Baik. Tapi kalau dilakukan di jalan, baik enggak? Mengganggu kepentingan umum. Ya. Sehingga hal-hal yang baik tetapi harus sesuai dengan takarannya, harus sesuai dengan tupoksinya, harus sesuai dengan tempat dan waktunya. Sholat tarawih baik enggak? Baik. Tapi dilakukan pada bukan malam bulan Ramadan. Ini kan ya. Tadarus Al-Quran baik enggak? Baik. Tapi sambil berjualan di toko, di pasar dan sebagainya, kemudian kita senantiasa mengumandangkan itu juga menjadi kurang tepat. Ya, kurang tepat sekali lagi. Jadi begitu juga yang kaitannya dengan tadi, sholat. Sholat dimanapun kita melakukan sholat, ya itu disebut disitulah adalah masjid, karena masjid itu adalah tempat di mana kita bersujud. Itu adalah masjid. Orangnya disebut sajid. Itu. Tetapi kalau kita melakukan di semua tempat, di segala tempat, asal itu bersih, di jalan, dimanapun gitu dan sebagainya, dan itu mengganggu kepentingan umum, maka nilainya akan berubah. Jadi menghindari mudarat itu lebih diutamakan dari mengejar sebuah kemaslahatan. Saya kembali lagi pada cerita tadi tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Abdullah. Kemudian Rasulullah berpesan, bernasihat kepada Abdullah, wahai Abdullah, berpuasalah sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Daud alaihi salam. Sesungguhnya tiada yang lebih utama daripada itu, kata Rasulullah. Kemudian Al-Kisah Abdullah ini menerima apa yang dinasihati Rasulullah walaupun masih menggerutu. Aku terlalu diberi kemurahan oleh Rasulku, kata Abdullah itu. Sambil menggerutu, Rasulullah mengatakan, aku terlalu diberi kemurahan oleh Rasulku. Maka ini mengandung pelajaran bagi kita semuanya, bahwa berpuasa ini sangat baik, sangat penting, tetapi kita tidak perlu berlebihan dalam melaksanakannya. Beribadah itu baik, tetapi sekali lagi tetap dalam skala, dalam takaran yang sesuai. Kalau itu di luar takaran kita, maka akan berakibat tidak baik bagi diri dia sendiri maupun bagi masyarakatnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah.